Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, perkenalkan nama saya Nihalun Nada dari Prodi Perbandingan Madhab semester 3. Di sini saya berniat sekali untuk mendaftar LDC dan di sini saya berkewajiban untuk mengupload opini saya mengenai hak asasi manusia, di mana saya di sini akan menyampaikan sebuah opini saya, yakni yang bertajuk perempuan juga makhluk merdeka. Perempuan merupakan makhluk yang memiliki persoalan kompleks, bukan hanya sebatas urusan kodrati yang tidak akan ada habisnya untuk dibahas, melainkan juga peran besar sebagai manusia. Segelintir perempuan memiliki peran sebagai publik figur, namun kendati demikian tidak menjadikan peran perempuan di ranah domestik atau rumah tangga terhapuskan. Bahkan, beban kodrati yang hadir dalam fase tumbuh kembang perempuan akan selalu hadir dan melekat. Oleh sebab itu, perempuan memiliki beban ganda dalam perjuangannya. Peran perempuan sendiri bagi keberlangsungan peradaban manusia amatlah sangat penting. Secara kodrati, anatomi tubuh perempuan tersusun untuk dapat menghasilkan generasi manusia melalui proses kehamilan, melahirkan, dan menyusui yang tidak dapat digantikan perannya. Secara psikis, perempuan memiliki beban penderitaan yang besar, bahkan saat perempuan itu sendiri berada di awal masa pubertas. Perempuan mengalami menstruasi yang bukan hanya sekedar keluar darah dari rahimnya saja, melainkan juga akan mengalami nyeri fisik dan distorsi emosional yang akan terus terjadi setiap bulannya. Hal ini tentu menjadi fenomena yang sangat jelas mengungkapkan bahwa perempuan adalah makhluk yang di satu sisi memiliki kekuatan yang luar biasa menerima beban penderitaan yang banyak, namun di sisi lain perempuan membutuhkan support dari semua kalangan dan lingkungan dan mampu menguatkan dirinya untuk tetap merdeka. Seorang perempuan seharusnya terbebas dari lingkaran beban patriotis yang lebih banyak menanamkan keterbatasan bagi perempuan. Contohnya yang nyata, ketidakadilan yang diterima kaum perempuan salah satunya adalah melanjutkan pendidikan tinggi yang dianggap terlalu berlebihan dan malah seakan menginjak derajat kaum lelaki. Padahal faktanya, dalam kehidupan domestik, pendidikan seorang perempuan sangatlah dibutuhkan untuk mendampingi suami, mengarungi bahtera rumah tangga. Jika perempuan itu buta lingkungan sebagai pendidikan pertama bagi seorang anak, maka akan berpengaruh pada pola tumbuh sang anak. Begitu pula saat perempuan dianggap tidak memiliki kepantasan berada di ranah publik sebagai pemimpin dengan alasan perempuan lebih banyak mengandalkan perasaan ketimbang logika, menurut saya statement ini demikian amat kurang adil. Hal ini semacam alasan subjektif yang klise saja. Ketika kita telah kembali, peran perempuan ketika terlahir di dunia bukan hanya sebagai perempuan saja, akan tetapi perempuan hadir di dunia juga sebagai manusia, sehingga ia juga mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam menangani berbagai urusan seperti misalnya urusan sosial, urusan politik, ekonomi, kemiliteran, akademik, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, bagi saya urusan semacam itu harusnya menjadi ruang terbuka bagi apapun gendernya, selama ia mempunyai kemampuan kuat untuk mempelajari dan mendalami sesuatu hal serta konsisten. Sekali lagi, saya meyakini bahwa perempuan memang makhluk istimewa yang diciptakan dengan struktur tubuh maupun psikis yang unik. Namun dalam kondisi ini seharusnya gender tidak menjadi hambatan atau alasan bahwa perempuan tidak mampu melaksanakan tugas kemanusiaan secara maksimal. Justru dengan kekuatan perasaan yang besar dan juga ditambah dengan kemampuan intelektual dan aspek lainnya yang juga besar, akan mampu menghadirkan peradaban yang maju dan gemilang, sebab perempuan adalah tonggak dari peradaban. Diskriminasi terhadap peran perempuan berpengaruh pada rusaknya generasi masa depan. Berikan kami ruang yang sama. Bagi saya, gender bukan suatu alasan untuk kita berbeda di semua persoalan. Kita juga manusia, kita memiliki hak yang sama sebagai manusia. Tapi mengapa keberadaan kita sebagai perempuan selalu dibedakan? Salam wanita berdaulat. Sekian dari saya Nihalun Nada, mohon pamit undur diri, mohon maaf apabila terdapat kesalahan baik salah kata maupun salah perbuatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.